Berarti mimpi-mimpi dari zaman itu sebagai petunjuk kenabian diterima oleh banyak orang. Nah, namun memang terhadap Muhammad Qasim ini agak-agak istimewa. Al-Mahdi muncul kan situasi sedang dalam keadaan genting kan. Dan Al-Mahdi memimpin peperangan melawan berbagai pihak. Ada beberapa ulama di dalam bukunya menyatakan bahwa dari dulu gempa ada, dari dulu perselihan manusia ada. Lalu yang membedakannya apa dengan konteksnya? Kalau diutus berarti kan harus ada sesuatu yang disampaikan kan? Ya, Nabi Muhammad diutus jadi nabi, berarti kan sudah dapat wahyu. Kenapa? Karena Rasulullah sudah sampaikan, tidak ada lagi petunjuk setelah aku wafat kecuali dalam bentuk mimpi. Jadi pasti dijamin 100% petunjuk Al-Mahdi itu hanya melalui mimpi. Sudah mulai? Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan semua, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kang Diki terkait tema-tema akhir zaman. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak muslim di dunia hari ini meyakini bahwa Al-Mahdi sudah ada, sudah diutus begitu. Bahkan para ulama banyak yang sudah meyakini bahwa Al-Mahdi yang kita tunggu-tunggu, kita nantikan sudah diutus di tengah-tengah kita saat ini begitu. Namun sayangnya ada banyak juga yang berpendapat bahwa Al-Mahdi telah ada hanya seperti itu gitu. Sementara yang kita temukan dalam hadis, Al-Mahdi itu sesungguhnya diutus begitu. Sudah diutus. Sudah diutus ya. begitu. Nah, berdasarkan fenomena alam, gempa bumi, tanda-tanda kedatangan Al-Mahdi, sudah banyak kita saksikan memang sudah terjadi seperti itu. Bagaimana pandangan Kang Diki tentang hal ini? Silakan. Iya, sebetulnya teks hadisnya sangat jelas sekali bahwa Al-Mahdi, bukan Imam Mahdi ya, Al-Mahdi ya, itu sudah diutus di tengah-tengah umatku kan, bukan sudah berada, tapi sudah diutus. Kemudian dikaitkan dengan tanda-tanda banyaknya gempa bumi kan, dan perselisihan antar manusia. Nah, jadi sebetulnya dua tanda inilah yang menjadi harus kita garis bawahi kan. Ada beberapa ulama di dalam bukunya menyatakan bahwa dari dulu gempa ada, dari dulu perselihan manusia ada. Lalu yang membedakannya apa dengan konteks Al-Mahdi ini? Nah, beberapa buku di dalam kitabnya mengatakan harus memiliki gempanya itu harus terus-menerus dalam jangka waktu yang rutin dan konsisten. Jadi bukan gempa 6 bulan sekali, bukan gempa 3 bulan sekali, tetapi gempa yang terus-menerus. Dan ini hitungan di seluruh dunia. Karena yang Rasulullah sampaikan kan dunia, bukan di Indonesia saja kan, bukan di Malaysia saja, tapi di seluruh dunia. Coba silahkan diklik, jangankan di seluruh dunia, di Indonesia saja, itu diklik dari BMKG kan, itu hampir 2 hari sekali terjadi, 3 hari sekali itu gempa bumi di seluruh Indonesia ya, belum susulannya. Jadi bukan hanya 2 hari sekali, tapi malah sebetulnya hampir setiap sekian jam ada gempa susulannya. Katakanlah di Cianjur, di Sukabumi, di mana-mana itu kan di Maluku, susulannya bisa 100 kali susulannya. Nah, jadi insya Allah kalau melihat definisi itu dan juga penjelasan para ulama, maka jelas insya Allah itulah tanda Al-Mahdi muncul, dikontekskan dengan yang Rasul sampaikan. Jadi harus digaris bawahi tadi, gempanya begitu banyak dan konsisten kan, terus-menerus. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa betul yang Ahmad sampaikan, jadi di dalam hadis itu bukan dikatakan berada di tengah-tengah kita, tapi sudah diutus. Artinya kalau diutus berarti kan harus ada sesuatu yang disampaikan kan? Iya, benar. Ya, Nabi Muhammad diutus jadi nabi, berarti kan sudah dapat wahyu kan? Iya. Nah, maka
dalam konteks itu, walaupun saya bukan ulama nih, kan saya bertanya juga kepada para kiai, kepada ulama gitu ya, bahwa memang kalau sudah teks diutus itu berarti sudah menyampaikan risalah kan, sudah menyampaikan sesuatu yang memang harus disampaikan kepada umat, diutus kan, menyampaikan mubasyiratnya. Baik, saya kira itu poin bagi saya. Begini Kang Diki, terkait tadi hadisnya kan terjadi banyak gempa dan perselisihan seperti itu. Iya. Menurut Kang Diki sebenarnya perselisihan seperti apa yang dimaksud gitu? Begini. Karena kita tahu kan sebenarnya perselisihan di dunia itu banyak begitu. Jadi untuk spesifiknya perselisihan seperti apa yang dimaksud? Kalau menurut saya itu global, baik itu perselisihan antar negara, antar kelompok, antar rumah tangga, Harokah juga termasuk. antar haroka, antar suami istri, antar semua gitu. Nah, jadi dari mulai tingkat global antar negara plus perorangan. Sekarang ini kita lihat ya, begitu banyak fitnah yang beredar, begitu banyak sekali perselisihan yang ada. Jangankan kita lihat di dunia lah, di Indonesia saja kan begitu banyak sekali. Urusan pilpres pun sampai sekarang bertengkar terus kan. Urusan apapun lah. Bahkan angka perceraian sekarang ini kan paling tinggi dibandingkan dengan dulu. Jadi perselisihan yang sifatnya seluruh Hampir semua menyangkut kehidupan aspek manusia gitu. Itu saya kira. Nah, pertanyaan yang menarik adalah barangkali dari teman-teman memang banyak yang ke saya menyampaikan apa sih tanda lainnya, kan Nabi Muhammad SAW mengatakan hanya tanda-tanda 3 sebetulnya yang paling utama kan, fisikan, hidungnya mancung, jidatnya lebar plus keturunanku kan. Nah, tapi ada kata kunci kalau menurut saya yang paling penting itu. Begini, Nabi Muhammad SAW jelas sekali mengatakan bahwa setelah beliau wafat nih, tidak lagi petunjuk kan, kecuali dalam bentuk mimpi. Jadi kan begini, Al-Mahdi itu orang dapat petunjuk kan, dari Allah langsung kan. Nah, untuk membedakan petunjuk yang sifatnya menyesatkan, sesat dan sebagainya, sehingga banyak orang yang ngaku Imam Mahdi, banyak ngaku ketemu Nabi Jibril, katakanlah Lia Eden kan. Kalau tidak dibatasi bahwa petunjuk itu hanya dalam bentuk mimpi, yang terjadi kan kayak Lia Eden. Malaikat Jibril kan datang langsung ke dia. Nah, dan sebagainya. Dan itulah yang mengakibatkan akhirnya banyak penyesatan orang. Nah, agar kita tidak tersesat dengan petunjuk dari langit, ikuti saja perintah Nabi. Tidak ada lagi petunjuk kecuali dalam bentuk mimpi setelah beliau wafat kan. Begini Kang Diki, seperti yang Kang Diki jelaskan tadi bahwa Al-Mahdi ini kan diutus. Jika kita kaitkan dengan hadis yang lain, di sana banyak kita temukan tentang Imam Mahdi bahwa kemunculannya itu membawa kedamaian, kemakmuran dan seterusnya begitu. Jadi bagaimana sebenarnya menurut Kang Diki tentang hal ini? Apakah setelah Imam Mahdi itu diutus langsung dunia damai seperti itu, atau dikarenakan beliau diutus harus mengemban suatu tugas tertentu terlebih dahulu untuk mewujudkan perdamaian itu sendiri begitu, atau beliau datang langsung ada perdamaian instan, atau bagaimana? Alhamdulillah, itu pertanyaan yang bagus. Itu jarang dipertanyakan itu, tapi itu pertanyaan bagus. Kita lihat sejarah para nabi. Apa Nabi Muhammad hadir langsung selesai masalah? Tentu tidak. Tidak. Bahkan untuk bicara syariat saya 13 tahun kan. Jadi Nabi hadir, dapat petunjuk, itu kan baru disampaikan. Orang belum tentu percaya. Ketika ada Nabi, yang terjadi adalah gejolak, bukan perdamaian. Betul tidak? Bergejolak segala macam. Demikian juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga dengan Nabi Musa dan sebelumnya. Semua bergejolak. Tapi setelah pergolakan itu, namanya manusia kan pasti melawan. Namanya iblis, setan, Dajjal kan pasti melawan dengan kebenaran. Maka sudah pasti ada satu gejolak gitu ya, yang terjadi. Jadi sebetulnya kami yakin, Gaza yakin, saat ini diutus ya, itu baru menyampaikan peringatan-peringatan. Nah, sambil kita mempelajari dengan benar, ini sosok Al-Mahdi betul enggak gitu. Yang menjadi utusan Allah sesuai dengan nubuah Nabi Muhammad SAW kan. Jadi pertanyaan adalah belum, pasti ada proses.
Bahkan jelas sekali di dalam hadis-hadis akhir zaman, Al-Mahdi muncul kan situasi sedang dalam keadaan genting kan. Iya, betul. Dan Al-Mahdi memimpin peperangan Iya. melawan berbagai pihak gitu. Iya, benar. Jadi dengan Al-Mahdi muncul bukan kedamaian dulu, Iya. tapi pergolakan besar dulu. Berjuang dulu. Berjuang dulu. Berdarah-darah Sampai berdarah-darah, sampai umat Islam banyak yang meninggal. Bahkan mohon maaf banyak mimpi-mimpi orang ya di akhir zaman ini. Misalkan ada Muhammad Qasim, ada juga teman-teman yang lain, ada mungkin ke saya pun ada sampai 50 orang lah lebih ya, yang menyetorkan mimpi lah, menyampaikan mimpi bahwa memang nanti itu demikian besar banyak yang meninggal pada saat perang Malhamah Kubro itu. Nah, saya kira itu. Begini Kang Diki, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap mimpi-mimpi tersebut? Sebagaimana kita ketahui bahwa tadi kan ada hadis yang mengatakan tidak ada lagi nubuah yang tersisa Kecuali Rasulullah SAW kecuali mimpi begitu. ya, ya. Dan sekarang kita tahu ada sosok Muhammad Qasim nih dengan berbagai macam mimpi beliau yang juga saya kira tidak menyalahi syariat seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Karena kita tahu tadi Al-Mahdi harus berjuang dulu. Apakah kita tunggu beliau mampu menegakkan keadilan itu sendiri, atau harus kita bantu, atau seperti apa begitu? Baik, kalau kita lihat katakanlah kita berkaca kepada para utusan Allah ya, Rasulullah dan para nabi, jelas bahwa pertama pasti menyampaikan dulu informasi dari langit kan. Kalau Rasulullah SAW kan jelas wahyu disampaikan bahwa itulah nabi terakhir, harus beriman sebagainya kan, mulai mendengar ayat Quran juga kan bertahap disampaikan. Nah demikian juga dengan Al-Mahdi, kami yakin karena sudah ada patokan yang mengunci tadi, petunjuk Al-Mahdi itu pasti dalam bentuk mimpi. Betul nggak? Kenapa? Karena Rasulullah sudah sampaikan tidak ada lagi petunjuk setelah aku wafat kecuali dalam bentuk mimpi. Jadi pastilah, pasti dijamin 100% petunjuk Al-Mahdi itu hanya dalam bentuk mimpi, bukan malaikat Jibril yang datang atau apapun ya. Baik. Nah begini, jadi tugas kita, apalagi sekarang dijelaskan di dalam mimpi Muhammad Qasim dan mimpi yang lain. Karena jangan lupa, teks di dalam hadis itu kan jamak, diterima oleh banyak orang, ya, oleh orang mukmin, ya. Mukmin kan banyak, Ya, tidak hanya satu orang. tidak satu orang. Berarti mimpi-mimpi dari zaman itu sebagai petunjuk kenabian diterima oleh banyak orang. Nah, namun memang terhadap Muhammad Qasim ini agak-agak istimewa. Kenapa demikian? Karena inilah objek yang ditunggu oleh semua orang. Kenapa demikian? Pertama begini,